Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, mengambil waktu teduh sejenak untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih jauh lagi. Siapkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh keberadaanmu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kembali ya kita bisa hadir saat ini untuk memuji menyembah nama Tuhan. Di sepanjang kehidupan kita selama seminggu ini mungkin kita mengalami banyak pergumulan, banyak suka duka, namun kita hari ini mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan yang tidak terukur dalam kehidupan kita. Darahnya yang tercurah untuk hidup kita, untuk menebus hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengingat bahwa kasih Tuhan tidak terukur dalam hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah,
siang ini kami boleh berkumpul, beribadah kembali Tuhan, datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang melayakkan segala pujian penyembahan kami yang akan kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang memfokuskan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SMP Kristen Kalam Kudus.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan boleh terus memakai melalui pelayanannya di berbagai macam tempat. Jemaat sekalian, saat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Minggu lalu baru saja kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, di kemerdekaan itu mungkin kita juga teringat bahwa Tuhan telah menebus kita. Maka ketika Tuhan telah menebus hidup kita, seharusnya Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjadikan Tuhan sebagai Raja segala Raja atas hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini, Raja segala Raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Hanya Engkau Tuhan Raja atas segala-galanya. Hanya Engkau Raja atas segalanya. Hanya Engkau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja, Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Hanya Oleh Darah Nama Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa persembahan kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan. Memberikan ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Biar kiranya persembahan yang boleh kami berikan bisa untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan apapun yang mendukung untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau yang menerima persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, saat ini kita akan mendengarkan warta. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa melangsungkan ibadah hari ini dalam anugerah Tuhan. Secara khusus kami menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu. Jika belum memiliki tempat ibadah tetap, mari jadikanlah Gereja Kalam Kudus Kosambi Baru menjadi rumah rohani bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Theophilus yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan seluruh penata layan baik itu di KU1 maupun KU2. Tuhan kiranya terus menyempurnakan setiap pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Minggu depan tanggal 31 Agustus kita akan tetap melangsungkan ibadah. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi, ibadah kedua pada pukul 10.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Jimmy Julius. Mari bersama-sama kita hadir kembali, kita menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi semua kita. Setiap hari Rabu malam pada pukul 19.30, gereja mengadakan persekutuan doa. Oleh karena itu kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir bersama-sama di dalam setiap kali kita mengadakan persekutuan doa. Jika Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk hadir ke gedung gereja, Bapak Ibu bisa join melalui Zoom meeting yang disediakan oleh gereja. Dengan sukacita kami mengundang anak-anak untuk hadir dalam ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun ke-38 Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 8 pagi sampai dengan 10. Bertempat di Aula Sep lantai 3. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Purwaning Tias. Seusai ibadah syukur, acara akan dilanjutkan dengan perayaan HUT dan perjamuan kasih. Kami mengajak anak-anak untuk membawa makanan ringan yang dapat dinikmati bersama-sama. Mari ajak putra-putri Bapak Ibu untuk hadir dan bersyukur atas kasih serta penyertaan Tuhan dalam perjalanan sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sering mendengar bahwa anak muda harus hidup merdeka, bebas berkarya, bebas berekspresi, bebas memilih jalan hidup. Namun kenyataannya, banyak di antara kita yang masih merasa tidak sungguh-sungguh merdeka. Kita masih terikat oleh ekspektasi orang tua, masyarakat, teman, bahkan standar media sosial. Sama-sama kita cari tahu jawabannya di Glow pada tanggal 29 Agustus jam 19.30 di ruangan kantor dengan tema Merdeka tapi masih terikat ekspektasi. See you and God bless you! Padang gurun melambangkan kehidupan yang tidak enak, penuh kesulitan, kering dan melelahkan. Banyak orang tidak menyukainya dan berusaha lari darinya. Mungkin kita sedang menghadapinya, penolakan, penyakit, kesulitan finansial, kegagalan, atau ketakutan akan masa depan. Semua itu terasa menekan dan berat dijalani. Namun ada hal yang lebih berbahaya, yaitu ketika kerohanian kita seperti di padang gurun. Kegiatan dan pelayanan tetap berjalan, tetapi hati kering, layu dan tidak merasakan hadirat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari pengalaman padang gurun ini? Yuk kita sama-sama bahas, mengajak jemaat berusia 25 tahun ke atas di pertemuan Komsel Bridge di hari Jumat tanggal 29 Agustus jam 8 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang telah Bapak Ibu dan saudara-saudari berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Baik persembahan rutin, persembahan persepuluhan, kebutuhan LED, saldo kas gereja per kemarin Sabtu tanggal 23 Agustus. Bapak Ibu perhatikan tertera sebagai berikut. Semua persembahan dipakai untuk operasional gereja. Untuk info lebih detail silakan menghubungi bendahara majelis gereja. Kami percaya bahwa semua persembahan yang kita berikan, Tuhan sendirinya akan memakainya untuk memperluas pelayanan gereja Tuhan.
menolong sesama, serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat sekalian, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini kita akan mendengarkan tentang hidup menurut daging atau roh. Ketika hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tentunya hidup kita akan bebas dari belenggu dosa. Hati kita juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita sudah hidup menurut kehendak-Nya? Mari kita sama-sama merenungkannya melalui lagu penyembahan ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah
Tuhan, sungguh kami bersyukur melalui Roh Kudus-Mu Engkau menuntun kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di sana ya Tuhan kami dibenarkan iman kami, dimerdekakan dari belenggu dosa. Dan kami menikmati perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur juga Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami, memampukan kami untuk hadir ibadah hari ini, melayani Tuhan. Bahkan Tuhan Roh Kudus-Mu lah yang membuat kami mengerti akan firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Bersabdalah, bekerjalah ya Roh Kudus secara bebas. Engkau kenal diri kami, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu betul pikiran kami. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menghancurkan hal-hal yang menghambat ketika kami akan ditransformasi oleh firman itu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya hikmat bijaksana Tuhan turun menyertai dia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Baik teman-teman, mari kita akan bersama-sama melanjutkan di bulan Agustus ini dengan tema besar kemerdekaan Kristen. Sudah di minggu pertama kita sudah membahas tentang dibenarkan karena iman. Dan kemudian minggu kedua tentang kemerdekaan Kristen, dan yang kemarin kita bahas tentang aku dan bangsaku. Dan hari ini kita melihat jikalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, bahwa tidak secara otomatis kita itu hidup itu enak, saudara. Waktu kita dibelenggu di dalam dosa, kesulitan-kesulitan, kita ingin bebas, lepas. Tapi setelah lepas, apakah itu membuat kita juga bisa menikmati kebebasan itu? Mari masih dalam kitab Galatia, saya akan membaca apa yang dibahas di minggu pertama, di minggu kedua saya akan lanjutkan dengan ayat yang 17 sampai dengan 18. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya ulangi ayat 16 sampai 18. Perhatikan baik-baik. Maksudku, hiduplah oleh Roh Kudus, dan kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Garis bawahi, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh Kudus, yaitu roh yang sudah memerdekakan kamu, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ayat ini sangat mudah dipahami. Dan buat saya sebenarnya kalau saudara bergumul dengan teks ini dengan baik-baik dibaca semua, saya tidak perlu khotbah, saudara lakukan, terjadi pemulihan. Tetapi persoalannya justru di situ, saudara-saudara. Bahwa kita pengen sesuatu ini, tetapi bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah keinginan-keinginan kita di dalam natur dosa kita. Nah, saya ingin memulai saudara dengan sebuah pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika yang ke-32, saudara-saudara, yaitu di dalam Kongres pada tanggal 6 Januari 1941. Franklin Roosevelt itu menyampaikan di dalam pidatonya di Kongres, dia menyampaikan penglihatannya tentang macam dunia yang ingin dilihatnya setelah perang itu berakhir.
Di dalam kongres itu dia sampaikan, kalau perang ini sudah berakhir, kalau pertempuran ini sudah berakhir, saya melihat, saya membayangkan ada 4 dasar kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Yang pertama, kemerdekaan untuk berekspresi dan berbicara. Lalu yang kedua adalah kemerdekaan untuk beribadah menurut keyakinannya. Dan yang ketiga, kemerdekaan dari kekurangan, kemiskinan, atau dengan kata lain merdeka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan yang keempat dia katakan adalah merdeka dari rasa takut. Sudah belenggu perang, pertempuran dalam hidup kita membuat kita berada di dalam satu kehidupan, kita ingin lepas itu karena dijajah dalam kondisi perang. Taruhlah dijajah dalam sebuah kemiskinan. Sudah ingin cepat lepas dari kemiskinan itu. Supaya kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Di dalam kemiskinan seringkali pun kita sulit untuk beribadah karena hidup kita habiskan untuk cari uang. Dan maka Franklin Roosevelt itu mengatakan kalau 4 hal ini bisa dinikmati, maka masyarakat akan adil dan makmur. Bukankah ini juga spirit daripada reformasi Indonesia, bukan? Demi Indonesia emas, tapi yang terjadi Indonesia makin cemas. Keempat hal ini bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk dihidupi. Sehingga seorang penafsir Alkitab mengatakan, Warren Wiersbe dalam satu khotbahnya, dia mengatakan bahwa tetapi dunia ini bukan hanya butuh 4 kemerdekaan ini. Dunia memerlukan macam kemerdekaan yang lain, yaitu dikatakan bahwa orang perlu merdeka dari dirinya sendiri, keluar dari natur dosanya ini, sehingga dia melihat keempat kemerdekaan itu di dalam kontrol, bukan oleh natur dosanya, tetapi di dalam kontrol Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saudara, kita sering mengira bahwa kita akan hidup lebih baik setelah dibebaskan dari ikatan. Apapun itu. Misalnya saudara-saudara, bagi seorang yang jomblo, dia akan berpikir kalau sudah dilepaskan dari kejombloannya, dia dapat pacar, itu akan enak. Kata siapa? Anak saya Triksi dikatakan gitu, Triksi kenapa kamu belum pacaran? Pacaran ngapain? Kok nanti nikahnya masih lama, Pi? Dia bilang, jangan-jangan kamu gak laku. Saya gitu, bukan gak laku, Pi. Enggak, dia bilang. Bayangkan, Pi, tiap malam minggu saya harus telepon dia. Saya harus menemani dia. Ribet, Pi. Sementara saya belum mau nikah. Yang lagi pada pacaran. Kalau boleh, apalagi kalau pasangannya posesif, lebih baik merdeka jomblo lagi, gitu kan. Nah saudara, kita berpikir bahwa setelah lepas dari kemiskinan, kita punya uang banyak, bahwa kita bebas menggunakan uang itu membuat kita ada kepuasan. Kita berpikir begitu. Tetapi Paulus memberitahu bahwa meski kita sudah menerima Yesus Kristus, dimerdekakan dari dosa, kita mengenal hukum-hukum aturan, kalau kamu lakukan ini akan terjadi ini, kalau kamu lakukan ini akan menghasilkan yang ini, kita tahu dengan hukum itu. Tapi realitanya seperti firman Tuhan katakan, yang kita lakukan bukan yang kita mau. Ku tahu yang kau mau Tuhan, tapi aku lebih tahu daripada yang ku mau. Ini persoalan, saudara-saudara. Sehingga kemerdekaan orang Kristen tidak secara otomatis membuat kita hidup menurut roh meninggalkan dosa. Banyak sekali orang memahami ketika kita kemerdekaan, dibebaskan dari Taurat dan dari belenggu dosa, selalu berpijak kepada doktrinal. Bahwa bahasa roh, karunia roh, dan tetek bengeknya itu tidak membuat kita selamat. Yes. Tapi bukan itu maksudnya. Jikalau kita dulu dibelenggu oleh dosa, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi setelah dimerdekakan, kita bagaimana? Panggilan kita setelah kita dimerdekakan, setelah lahir baru, saudara mengambil keputusan, bukan? Setelah Tuhan tolong, entah saudara sakit disembuhkan, miskin dibuat kaya, jomblo dibuat double, apapun. Saudara ngomong begini, Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup menyenangkan Engkau. Aku mau setia beribadah. Begitu bukan? Tapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ketika saudara dalam menjalani apa yang sudah kita putuskan, misalnya kita mau setia beribadah, tetapi seringkali kehidupan kita mengalami interupsi.
Sesuatu yang menghambat, sesuatu yang memotong perjalanan hidup kita. Saya mau setia beribadah, tetapi ada yang menghambat ketika saya berangkat ke gereja. Aduh, musiknya gak enak. Aduh, yang nyanyi fals. Aduh, yang khotbah itu lagi. Saudara, itu seperti kita berjalan dengan kayu yang patah, saudara putar balik, mengikuti daging saudara, atau tetap saya beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu gak gampang sih. Bayangin aja, yang main musik fals, yang worship leader, yang main musik itu nggak cempreng, fals, yang worship leader cempreng, yang khotbah muter-muter. Saudara bisa bayangkan, untuk taat ini persis untuk mencintai Indonesia dengan segala kebobrokannya, nggak gampang. Tetapi bukankah itu sudah kita putuskan? Gue mau setia, karena aku mau membalas cinta kasih Tuhan. Saudara, taruh bukan memutuskan ibadah. Bahkan interupsi-interupsi lain itu misalnya pergumulan-pergumulan hidup kita. Ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada kekhawatiran. Tetapi juga saudara ada kesenangan, kenikmatan di dalam dunia ini. Aku sudah memutuskan tuh setiap beribadah tiap minggu, tetapi ada sebuah kesenangan. Saudara diundang untuk pesta dengan door prize, pergi ke Eropa. Menyenangkan bukan? Nah, saudara di situ mulai ada interupsi. Saudara putar balik atau tetap beribadah? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian, saya lupa namanya, seorang peserta Indonesian Idol ketika dia pertama kali mendaftar, seperti waktu ditanyai oleh para juri, dia mengatakan, sebenarnya saya ikutnya 2 tahun yang lalu. Tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tapi saya tunda karena hari itu ternyata saya harus ikut katekisasi selama 5 bulan. Gila ya, rohani banget ya saudara ya. Dia batalkan semua padahal dia sudah dapat namanya undangan untuk itu. Wah, kaget semua para jurinya. Karena katekisasi itu buat saya nggak bisa saya tunda. Lalu dia ikut katekisasi, dibaptis, kemudian baru daftar selanjutnya. Dan pada waktu daftar ikut idol itu, singkat cerita dia juara 3. Dan sekarang namanya terkenal. Saya nggak mau sebut, nanti saudara undang dia. Ya kan? Nah, jadi intinya yang saya mau katakan, nggak mudah buat dia. Dia udah memutuskan saya mau dibaptis, saya mau mengikut Tuhan. Sebuah interupsi. Saudara, interupsi-interupsi yang terjadi di dalam hidup kita justru sebenarnya ingin membawa kita kembali kepada perhambaan dosa. Interupsi-interupsi itu mau menyelewengkan langkah perjalanan kita untuk bertumbuh. Misalnya, ketika Tuhan panggil saya melayani di gereja ini, punya ekspektasi dong. Rumah udah dekat semua dan saya nggak, Tuhan, thank you Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, saya nggak mungkin melayani di sini. Apalagi seperti Tuhan giring, saya beli rumah dekat situ dan saya diterima di sini. Masuk. Jadi ketika nggak masuk, kita berpikir jalannya aspal mulus begitu, bukan? Tapi menurut saya bukan semulus itu. Mudah buat saya mengatakan, oke, orientasi 2 tahun, ke balik kanan. Rohani dong, ada panggilan yang lebih butuh kehadiran saya. Bukankah asumsi-asumsi ini muncul? Interupsi itu muncul sehingga keputusan kita terbaik. Interupsi itu kenapa terjadi? Karena kita melihat ada 2 hal, saudara. Kita berpikir ketika kita mengatakan merdeka itu freedom from. Saudara, kemerdekaan dari, setiap kita rindu kemerdekaan dari hal-hal yang kita sukai. Dari hal-hal yang kita tidak kita sukai. Kita mau merdeka dari hal-hal yang menakutkan, yang mengecewakan, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita sakit. Kita mau mengalami kemerdekaan dari hal-hal yang membuat saya jenuh, membuat saya seperti di padang gurun, membuat saya kering, rasa sakit, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Dan di dalam hidup kita sepanjang usia kita menginginkan itu. Saya tidak mengatakan salah dan tidak salah. Tetapi sebenarnya tidak cukup sampai hanya saudara menginginkan itu. Kemerdekaan kita bukan terlepas dari pengalaman pain, worry, dan juga fear. Bukan. Bebas dari kejenuhan dan sebagainya. Kenapa, saudara?
Pada waktu seseorang mau bebas dari segala sesuatu, maka kalau dia enggak aware bahwa tujuannya adalah ultimate goal-nya adalah keserupaan dengan Kristus, itu saudara, maka sampai tiba pada titik tertentu, kita atau dia akan menjadi tirani bagi orang lain. Artinya kebebasannya itu akan menghambat orang lain. Misalnya, ketika seseorang ingin merdeka dari rasa takut miskin. Sudah lihat ya? Dia hanyalah sebagai seorang driver mobil Grab, ojol, lalu dapat kesempatan Indonesia ketika terjadi pemilihan presiden. Dia mendirikan sebuah perkumpulan, karena perkumpulannya itu memenangkan presiden itu, lalu kemudian ya, tujuannya satu, gue gak mau miskin terus. Oke, maka dapat kesempatan sebagai seorang pemimpin dan sebagainya. Yang dulu dia takut miskin, setelah itu membuat orang lain takut dimiskinkan. Bersyukur bahwa dia ditangkap. Saudara bisa tebak lah. Saudara ngerti bagian itu? Ketika saudara mengatakan aku ingin bebas dari rasa takut, maka saudara memperkuat diri saudara pada titik tertentu. Kalau saudara nggak sadar, akan membuat sebuah tirani ketakutan buat orang lain. Saudara, kita kenal orang-orang seperti itu, saudara. Ketika masa kecil itu dibully, dia mengatakan selalu takut sampai titik tertentu. Saya nggak mau terus-menerus dibully. Maka yang kurus kemudian dia mulai bulking, dia mulai masuk gym, dia mulai ikut bela diri. Sampai tertentu waktu dia mulai seperti itu. Kalau nggak bisa kontrol diri, dia membuat takut orang lain. Betul? Kita selalu ingin bebas dari. Dulu kita ingin punya bebas berbicara, bukan? Ketika kebebasan itu berbicara diberikan, dalam titik tertentu bisa menjadi tirani buat orang lain. Saudara, akhirnya apa? Maka kata-kata kita menjadi sumber hoax. Perkataan kita yang menyelewengkan kebenaran. Perkataan kita karena bebas berbicara dimanapun kita ngomong membuat orang itu sakit hati. Kebebasan itu justru pada akhirnya ingin menarik kita kembali menjadi hamba daripada kedagingan itu. Itu sebabnya Paulus menegaskan kemerdekaan di dalam Kristus bukan dipakai untuk kebebasan demi diri kita. Tetapi kebebasan yang seharusnya membawa kita bebas untuk beribadah, bebas menikmati, bebas damai sejahtera. Saya sedikit koreksi dengan judul tema untuk Glow. Saudara, ekspektasi gak salah. Tapi justru kita menikmati kebebasan di dalam ekspektasi yang misalnya Papa itu berikan. Kamu harus menjadi pelajar mahasiswa yang number one. Nikmatin sampai titik tertentu bukan sebuah tekanan buat saya. Tetapi sebuah ekspektasi kalau aku bisa merdeka di situ. Bukankah itu menyenangkan? Ekspektasi gak salah. Tetapi pada tujuan tertentu menjadi satu tirani bagi orang lain. Atau bagi kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita memahami seringkali adalah freedom of choice. Yaitu apa, saudara? Kemerdekaan yang dipahami manusia bukan sekedar manusia di dalam keberdosaannya bukan sekedar kemerdekaan dari, tetapi juga kemerdekaan untuk memilih, the freedom of choice. Keinginan untuk memilih seluas-luasnya. Kita mau bebas memilih apa saja. Tidak ditentukan oleh siapapun. Kita bebas memilih. Seperti kita ketika lapar, saya mau bebas memilih, kita masuk food court. Ada banyak makanan, aku mau makan apa saja. Sama seperti ketika saya memutuskan untuk setia beribadah. Maka ketika saya berjalan masuk ke gereja ini, sebuah yang namanya interupsi terjadi tadi saya katakan. Sementara saudara punya pilihan, ada banyak gereja di luar sana. Enggak usah jauh-jauh, depan tuh udah ada 2 milih gitu kan. Betul. Bebas memilih, tetapi apakah kebebasan memilih itu juga pada akhirnya membuat kita menikmati dalam pilihan kita itu, saudara? Saya tadi mengatakan ketika kita masuk ke food court dalam rasa lapar, saya ingin bebas makan. Maka di situ ada makanan bakso, ada steak, ada sate, ada pecel, ada
macam-macam. Dan saudara ketika bebas memilih, saudara tidak bebas untuk berani bisa membayar. Kalau uang saudara cuma 20.000, maka saudara pecel pun gak dapat. Dapat lontong sama tahu satu. Maka saudara menjadi kecewa, bukan? Pilihan-pilihan kita sering berpikir, aku udah dimerdekakan, aku bebas memilih hidup. Saudara ingat kisah anak yang hilang. Saudara, pada waktu kita mendapatkan kebebasan memilih justru seringkali menjadi sumber kesulitan. Bahkan ujungnya kesengsaraan. Ketika anak yang hilang si bungsu hidup di dalam rumah dengan penuh aturan dari bapaknya. Dia melihat di luar ada kebebasan, lalu dia bilang sama bapaknya, "Pak, kasih warisanku, gue mau pergi." Dia mau bebas dari belenggu aturan rumah. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah aturan kerajaan Allah. Papanya kasih, dia pergi, dia punya pilihan banyak. Dan dia memilih hidup berfoya-foya, menyenangkan dirinya. Apa yang dulu saya nggak dapat, saya dapat. Yang dia mau lepas dari perhambaan bapaknya. Tapi kemudian dia masuk di dalam perhambaan. Akan kenikmatan-kenikmatan dan akhirnya ujungnya adalah dia menjadi hamba yang sebenarnya ketika dia harus bekerja di peternakan babi. Dan kapan dia dipulihkan kembali ketika dia kembali kepada bapaknya. Saudara-saudara, yang saya mau katakan di sini singkatnya begini. Saudara, kebebasan itu seringkali membawa kepada kita sebuah tirani yang bisa menyengsarakan orang lain dan juga pada diri kita. Maka hati-hati dengan kata bebas itu sendiri. Ada orang mengatakan, sekarang kita bebas memilih, saya nggak mau memilih. Waktu saya tidak memilih itu pun saya sedang membuat pilihan, bukan? Maka Paulus menyadarkan, kita itu tidak hanya berhenti pada sekedar melihat, memperhatikan, menyadari apa adanya interupsi dalam hidup ini. Saya nggak tahu apa yang menginterupsi saudara. Bisa pekerjaan, bukan? Tadi saya bilang, bukan sesama pelayan, mungkin bisa sesama pelayan Tuhan kalau sudah melayani. Atau juga mungkin teman-teman pekerjaan menginterupsi saudara untuk hidup itu growing. Persoalannya saudara berani menghadapi atau saudara putar balik menghambakan diri pada hal yang dulu lagi. Paulus ingin membukakan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita itu sudah dimerdekakan. Khotbah di dalam minggu kedua. Sehingga dikatakan begini, bukan? Coba perhatikan pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, di depan kamu ada banyak interupsi ketika kamu memutuskan untuk sesuatu yang baik. Tapi jangan di sana. Paulus mengatakan bagian itu. Kenapa? Paulus menekankan bahwa orang Kristen tidak lagi hidup di bawah perhambaan. Oleh hukum, oleh tirani-tirani yang ada. Kenapa? Karena pada waktu kita dimerdekakan, Paulus mengatakan bahwa kita itu dari hamba diangkat jadi anak. Dan sebagai seorang anak, Paulus itu mengatakan apa? Kita beroleh Roh Kudus. Jadi circle-nya itu jelas, saudara. Karena saya sudah dimerdekakan, saya ini anak Allah. Karena saya anak Allah, maka saya dikasih Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu semacam bodyguard yang mendampingi saya untuk menghadapi interupsi hidup itu, maka seharusnya saya tidak putar balik untuk diperhamba oleh hal-hal yang dulu saya ingin lepas. Tapi saya maju dalam tuntunan Tuhan. Bukankah kalau kita punya backing yang kuat itu senang, bukan? Setelah suatu kali saya punya teman sekarang punya posisi di pemerintahan, saudara-saudara ya. Dia ajak saya untuk ketemu di hotel apa sih yang di Senayan itu, Wajah Macet. Bro, gue jemput pakai sopirku ya. Dia pasang apanya yang ngeong-ngeongnya itu loh, saudara. Ya saudara ya. Lalu plat nomornya itu diganti dengan plat nomor pejabat. Ya, terabah saya ngomong begini. Lo nggak boleh begitu sopir. Tenang Pak, nggak akan ditangkap. Bukan nggak dianggap, lo bawa pendeta lo. Ini yang dijemput sopirnya. Tapi kalau nggak keburu lo Pak, udah ditungguin lo Pak. Nah itu saudara. Kan saya nggak mungkin turun jalan kaki. Akhirnya ngikutin. Tapi yang mengatakan, tenang Pak, nggak ada yang berani nangkap. Bapak lihat plat nomornya. Saya ngerti bagian ini ya. Saya bilang sama dia, iya backinganmu kuat, tapi paling 5-10 tahun juga agak ada. Kita punya backingan Tuhan, Roh Kudus.
Yang seumur hidup, amin. Persoalannya kita nggak pernah bangga backing kita itu siapa. Sehingga ketika ada interupsi kita membuat mundur. Dan Paulus mengatakan, karena itu berdirilah teguh. Dan di dalam surat Galatia, Paulus memberikan dasarnya. Paulus memberikan dasarnya begini. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen dengan identitasnya adalah orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dia tidak lagi di bawah hukum dunia atau hukum Taurat. Sebagai orang-orang yang mengikuti ini, maka konsekuensinya adalah dilakukan, yaitu kita harus hidup menurut Roh Allah. Dalam hal itu dikatakan sebenarnya adalah walking with spirit, tidak menuruti daging. Intinya gampang begini, siapa tadi yang melepaskan rantai belenggu kita? Itu adalah Tuhan, bukan? Dulu kita hamba dosa dilepaskan, lalu sekarang kita kan nggak tahu mau kemana. Maka kemudian kita menyerahkan diri, memberi diri berjalan dengan yang melepaskan kita. Yang melepaskan kita dalam ini Allah, ngajak kita ke sana. Sudah punya pengalaman di sana misalnya dagang, aduh dulu pernah saya coba di sana itu gagal. Tapi jelas, bisikan Roh Kudus kuat, enggak, kamu coba lagi. Enggak takut. Maka Paulus mengatakan begini, berjalanlah. Dengan Roh Kudus meskipun harus naik bangku turun bangku, dia nggak akan membawa kamu ke tempat yang salah. Saya pernah cerita di sini suatu kali saya naik gunung tersesat dan kemudian sepanjang malam terjebak di situ nggak bisa kemana-mana. Dan ternyata waktu matahari itu mulai nongol, itu dikelilingi oleh ribuan monyet lapar, saudara. Lalu seorang pendaki lain yang senior itu mengatakan, kalian diam semua, saya akan tuntun kalian keluar. Dan pada waktu tuntun keluar kami nggak tahu dituntun mau kemana. Dan saya cuma ngomong begini, Bang, bawalah saya ke tempat yang aman. Ekspektasi saya karena dia berpengalaman akan membawa keluar dari hutan itu, gunung itu dengan enak. Ternyata harus melewati sungai, melewati bukit terjal, tapi pada akhirnya sampai ke kota kecil. Inilah namanya walking with spirit. Sehingga saudara-saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena memang hanya Roh Kudus yang memungkinkan kita itu mengalahkan daging. Paulus berkata, maksudku hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu dikatakan dosa itu bersumber dari kedagingan. Dan kata daging, syak, dalam tulisan ini berarti natur yang sudah dirusak oleh dosa. Nah, saudara, walaupun yang digunakan secara hurufiah itu daging, tetapi syak itu tidak boleh dibatasi pada keinginan-keinginan tubuh kita. Tetapi syak juga merujuk pada seluruh detail natur manusia, baik yang terlihat, yaitu tubuh kita ini, maupun hati dan pikiran. Yang saya maksudkan begini, tubuh kita sudah ada di ruangan ini. Betul? Saudara melihat kalau tubuh ini ada di ruangan ini, orang mengatakan apa? Sedang dengar khotbah. Tapi syak di dalam kita adalah keinginan hati dan pikiran, hanya dirimu, setan dan Tuhan yang tahu. Waktu dengar khotbah begini, misalnya kamu ngomong gini, Theo tuh ngomong terus, kapan selesai? Gue udah lapar nih. Pikirannya mulai muncul. Lihat poinnya sih masih setengah jam lagi gitu. Betul? Terjadi interupsi maka saudara kemudian dibelokkan. Yang tadinya mau setia beribadah. Tidak seperti itu. Saudara, maka sebenarnya baik Tuhan Yesus maupun para rasul itu mengajarkan bahwa natur manusia itu tidak netral. Natur kita sudah tercemar oleh dosa, segala kejahatan berasal dari hati yang jahat, seluruh bagian dalam diri kita baik mulut, pikiran, tubuh, perasaan itu dan kehendak sudah dikuasai oleh dosa. Dan membiarkan itu semua tidak dikontrol akan sedang membawa saudara kepada perhambaan daging kembali. Maka dalam hal ini saudara-saudara, persoalan kita, saudara-saudara, persoalan dosa lebih ke arah internal, natur berdosa. Godaan dunia maupun tipu daya iblis hanyalah daya tarik dari luar.
Selama yang di dalam berhasil dikontrol, kita nggak akan salahkan yang luar. Contohnya begini, bahwa kontrol itu bukan dari upaya manusia, melainkan dari Roh Kudus. Kalau saya memakai ilustrasi itu begini, saya senang olahraga. Karena saya sudah olahraga, saya sudah angkat beban kuat, maka saya harus menjaga tubuh ini tidak boleh semua makanan masuk. Betul? Itu otomatis kalau saudara udah disiplin. Misalnya di rumah semua yang manis-manis saya singkirkan. Kecuali Wanli dan Triksi. Gak boleh. Terlalu manis untuk disingkirkan. Semua yang manis-manis saya gak nikmatin yang berasal dari gula. Sekali lagi kecuali Wanli dan Triksi yang saya nikmatin untuk saya pandang terus. Saya makan secara otomatis menolak karena kontrolnya. Enak gak kue ulang tahun? Enak ya? Tapi bukan saya gak doyan. Otomatis mengatakan jangan. Yang olahraga tahu ini. Ini mengibaratnya saya punya rumah sudah saya bersihin. Saya tidak akan membiarkan orang yang gak saya kenal membawa kotoran ke masuk ruangan rumah saya. Betul? Betul nggak? Apalagi masuk ruang Maha Kudus saya, ruang belajar. Lepas tuh sepatu saya bilang kan. Teman-teman yang udah main ke rumah saya tahu. Bersih, nggak boleh. Apalagi tubuh saya. Kalau makanan itu mengotori, maka saya nggak akan membiarkan dia masuk. Apalagi dalam hal rohani. Kalau di dalam ini sudah bersih, Roh Kudus bertahta di sana. Masakan kau membiarkan keinginan-keinginan yang bukan daripada keinginan Allah masuk di sana? Yang akhirnya tidak bisa kita kontrol lagi. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa orang Kristen tidak dapat hanya sekedar ingin mengalahkan daging. Pemecahannya bukanlah menghadapkan kehendak kita melawan daging, melainkan menyerahkan kepada Roh Kudus. Bukan melawan daging, saudara nggak akan mampu. Tapi menyerahkan kepada pimpinan Roh Kudus itu tadi. Itu yang dikatakan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab tidak mengatakan kalau kamu berani berperang melawan kedagingan itu, enggak. Serahin dulu. Lalu di selanjutnya di ayat yang saya enggak kutip di situ ayat 25, karena dikatakan kalau kita baca di dalam ayat 25 dikatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh dan hidup di dalam roh. Ini adalah walking in the Holy Spirit. Saudara, maka saya mau mengatakan pada saudara, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan melawan daging sebelum saudara menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk dituntun keluar dari situ. Karena sumbernya dari kekuatan Tuhan. Maka sebagai penutup, saya mau berkata kepada saudara, mari kita lihat dua hal sebagai refleksi dan perenungan kita. Seorang Kristen adalah seorang yang sedang berperang melawan keinginan-keinginan daging ini. Berhati-hatilah jika kita tidak merasakan peperangan ini. Bahkan ketika kita ada di dalam gereja, bahkan ketika saya sedang berkhotbah, terjadi peperangan. Jika saudara tidak merasakan konflik tersebut, berarti saudara telah merasa nyaman dengan kenikmatan-kenikmatan dosa. Dan ketika godaan datang, saudara tidak bergumul tetapi menyerah pada godaan itu. Atau tidak merasakan itu. Maka seperti Paulus katakan di dalam Efesus pasal 49, perasaan kita itu sudah tumpul. Sehingga menikmati hal-hal dunia. Saudara tidak ke gereja, tidak pelayanan, tidak memberi diri, tidak menjaga kekudusan, fine-fine saja. Saudara mengatakan saya ingin bebas, seorang mengatakan gini, saya mau cuti pelayanan 3 bulan. Kenapa mau cuti? Saya bilang, saya ingin bebas. Bebas untuk apa? Pada waktu saudara mengatakan saya tidak pelayanan, sebagai itu adalah belenggu. Saudara ingin bebas, saudara sedang tidak bebas untuk melayani Tuhan. Maka kebebasan yang tadinya saudara pakai untuk melayani, dipakai kebebasan untuk nonton TV, nonton drakor, pergi ke mall dan sebagainya. Yang akhirnya ketika saudara mau kembali ke sana, seperti anak yang hilang. Enggak mudah. Mari kita merenung bagian ini. Yang kedua, saudara.
Tanpa pimpinan Roh Kudus kita akan terus-menerus terinterupsi. Dalam perjalanan iman kita maka Tuhan ingin kita berjalan maju, dipegang erat. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita maju. Nah, bagaimana caranya? Pada waktu kita dengan jujur membuka hati kita di hadapan Allah, menerima firman Tuhan yang tidak kita pilah-pilah. Entah itu menegur, entah itu mengoreksi, entah itu mendisiplin. Kita biarkan dia. Lalu kita menyerahkan diri pada pimpinan Tuhan yang kadangkala menurut ekspektasi kita. Itu akan membuat kita susah. Tapi waktu kita membuka, Roh Tuhan bekerja di sana. Kita menikmati perjalanan lembah kekelaman kita lewatin. Tapi pada satu titik tertentu, di bukit itu di belakang, ada yang namanya rumput yang hijau. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, maka saudara akan tahu yang disebut lembah kekelaman adalah domba itu harus dibawa ke rumput yang hijau itu melewati sebuah bukit-bukit yang di sana ada musuh, ada bahaya binatang buas. Tapi si gembala mau nggak mau harus lewat situ. Maka saya sering mengatakan di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, lembah kekelaman itu hanya kita lewati untuk menuju ke rumput yang berhijau. Di mana di sana kita menikmati kemurahan Allah yang berlimpah-limpah. Saudara, dalam peperangan melawan daging, hanya satu dalam diri kita. Kesadaran bahwa kita sedang berperang. Dan kita nggak mungkin melawan sendiri. Serahkan dirimu pada tuntunan Roh Kudus. Maka kemerdekaan apapun yang kau inginkan, mintalah sama Tuhan. Tuhan, aku ingin merdeka dari diriku yang terus dibelenggu oleh natur dosa. Dan hanya dengan satu cara, menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya ingin mengajak saudara berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saat ini membelenggu saudara. Saudara minta untuk dilepaskan oleh Tuhan. Lalu saudara memutuskan untuk hidup berlawanan dengan belenggu yang membelenggu saudara. Tapi saya mau beritahu saudara ada interupsi dalam perjalanan iman saudara. Dan jika itu memang harus saudara hadapi. Jangan putar balik menyerahkan diri kembali kepada perhambaan. Tapi teruslah berjalan dalam genggaman Roh Kudus. Berdoa minta Tuhan menggenggam erat. Dalam perjalanan rumah tanggamu, pekerjaanmu, engkau yang sedang berpacaran, engkau yang sedang studi, bekerja. Ada interupsi-interupsi yang kadang-kadang membuat saudara ingin putar balik, menyerah, meninggalkannya. Tapi orang Kristen yang merdeka dipanggil untuk menghadapi semua itu karena dia sudah menang. Berdoalah dalam hati, minta hikmat Tuhan. Saya minta dengan kasih, Pendeta Samuel, Mandaran Syah maju ke depan, menutup berdoa bersyukur untuk firman Tuhan juga sekaligus menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau berbicara bagi kami hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Tuhan di dalam perjalanan kami. Sehingga kami Tuhan diberikan hati dengan ketaatan kepada Tuhan, dipimpin Roh Kudus, di lalu kami menjalani semua kehidupan kami. Supaya ketika kami dimerdekakan oleh Tuhan, kami mengerti harus kami isi dengan apa kehidupan kami yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan bawa kami terus untuk mendengarkan, sensitif dengan cara Tuhan membawa hidup kami semasa kami ada di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Tuhan ketika Tuhan menciptakan kami dengan sebuah tujuan, apa yang ingin Engkau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Bawa terus untuk kami berpengalaman dengan Tuhan sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan di dalam kehidupan iman percaya kami. Terpujilah Engkau Tuhan, segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah berfirman bagi kami pada siang hari ini. Amin.
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita hari ini. Kita sudah memenuhi panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Dan kita akan kembali dari tempat ini ke tempat kita masing-masing. Khususnya sepanjang minggu ke depan kita akan beraktivitas dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Tanggung jawab Tuhan berikan bagi kita di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita. Cinta kasih dari Allah Bapa kita yang tidak pernah berkesudahan. Kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Ya Bapak Ibu, terima kasih kepada pelayanan khususnya dari SMP Kristen Kalam Kudus yang sudah memberikan persembahan pujian hari ini. Apakah ada di antara kita orang tua yang menghantar hari ini ikut ibadah di KU2? Ada ya. Terima kasih juga kepada setiap guru yang sudah menghantar setiap murid-murid untuk mempersembahkan pujian hari ini. Demikian Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.